Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pada penjelasan risalah Sittatu Mawadhi' minas Sirah, 6 pelajaran yang sangat berharga dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sekarang masuk kepada pelajaran yang kedua. Berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, sahibul matni, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Al-Mawdi'u Tsani, pelajaran yang kedua. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum 'anil syirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa at-tauhid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka 'anil syirki, dari kesyirikan, wa ya'muruhum bididdihi, dan memerintahkan kepada mereka lawan kesyirikan, yaitu tauhid, wa huwa at-tauhid, yaitu tauhid. Lam yakrahu dzalika, mereka tidak membenci hal tersebut. Jadi maksudnya adalah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tauhid dan syirik secara umum, belum menyentuh apa yang mereka lakukan selama ini, belum menyinggung apa yang mereka kerjakan selama ini, mereka katakan ya, enggak apa-apa ini. Ya, ini baik, ini bagus. Lam yakrahu dzalika, mereka tidak membenci hal tersebut. Wastahsanuhu, dan mereka menganggap hal itu adalah kebaikan. Wa haddatsu anfusahum, bahkan mereka munculkan dalam hati mereka sendiri bahwa mereka biddukhuli fihi, mereka mau masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal mula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tauhid dan syirik secara umum, ya, belum detail, belum terperinci, belum memperinci bahwa perbuatan yang mereka lakukan ini adalah kesyirikan. Masih secara umum mereka masih menganggap itu baik. Ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulamaihim. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini maksudnya bisabbi dinihim ini, bahwa agama mereka keliru, keyakinan yang mereka yakini selama ini salah. Jadi kalau di sini ya, mereka mengira bahwa Nabi mencela agama mereka, wa tajhili ulamaihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bodoh para ulama mereka dengan Nabi menjelaskan bahwa ini keliru, ya, bahwa ini tidak benar. Nah, itu Nabi dituduh mencela agama mereka dan menganggap bodoh para ulama mereka. Fahina idzin syammaru lahu wa li ashabihi
Maka pada saat itu mereka pun menyingsingkan ya permusuhan, ya. Wasyammaru lahu, mereka bersemangat untuk menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ansaqil adawati, mereka menyingsingkan betis permusuhan. Nah, ini. Jadi artinya mereka pun menampakkan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tatkala disebutkan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah kekeliruan, kesyirikan, bertentangan dengan ajaran para nabi dan para rasul, yang itu dianggap oleh mereka itu berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela agama mereka yang selama ini mereka yakini, mencela para ulama mereka, menganggap bodoh para ulama mereka, barulah kemudian mereka menampakkan permusuhan. Jadi di awal mula tauhid syirik secara umum, sebagaimana kita ketahui hari ini, orang bicara tauhid secara umum, mengesahkan Allah secara umum diterima. Kesyirikan secara umum orang menerima hal itu. Tapi ketika sudah didetailkan, dirincikan, yang dimana pendetailan dan perincian itu terkait dengan perbuatan mereka selama ini, mereka tidak terima. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Lau kana ya'muruhum bit-tauhid wa yanhahum 'anil syirki 'umuman." Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka tauhid, melarang kesyirikan secara umum, walam yata'arrad lima hum alaihi, dan tidak menjelaskan apa yang mereka lakukan selama ini, tidak mengganggu, tidak mengusik apa yang mereka kerjakan selama ini. Wahum yaquluna, dan mereka berkata, alladzi nahnu alaihi laisa bisyirkin, yang kami lakukan selama ini bukan kesyirikan. Alladzi nahnu alaihi taqarrubun ila Allahi bil awliya'i was salihin, yang kami lakukan selama ini adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui wali-wali dan orang-orang saleh. Wa nahnu la nusyriku billahi, kami tidak menyekutukan Allah. Innama hadza taqarrubun ila Allahi wa tawassulun ilaihi. Ini hanyalah mendekatkan diri kepada Allah dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka. Walau anna Rasul sallallahu alaihi wasallam iqtasara 'ala an-nahy 'anil syirki, kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya melarang kesyirikan secara umum, duna tafsilin wa bayanin, tanpa perincian dan penjelasan, lamma taradu alaihi, pasti mereka enggak akan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma taradu alaihi, niscaya mereka tidak akan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yarawna annahum ghayru musyrikin, karena mereka beranggapan bahwa mereka bukan orang-orang yang berbuat kesyirikan, bukan. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan secara umum saja bahwa mari kita bertauhid, mari meninggalkan kesyirikan secara umum, mereka terima. Tapi ketika diperincikan dan ternyata itu terkena kepada mereka terkait kebiasaan mereka, maka ini menjadi sebab mereka pun menentang. Ay li'annahum, karena mereka yufassiruna alladhi hum alaihi annahu laysa bisyirkin. Ya karena mereka beranggapan, ya mereka menafsiri itu maksudnya beranggapan bahwa yang mereka lakukan selama ini bukan kesyirikan. Lakin indama taqulu lahum, tetapi ketika engkau berkata kepada mereka, hadhil adrihatu wa hadhil quburu, kubur-kubur ini, allati ta'budunaha, yang kalian sembah, ya, wa tanzuruna laha, dan kalian bernazar untuk kubur-kubur ini, wa tadhbahuna laha, dan kalian menyembelih untuk kubur-kubur ini, amalukum hadha huwa syirku, amalan kalian inilah kesyirikan. Inda dzalika, maka pada saat itu, tathuru sa'iratuhum, maka mereka pun marah. Jadi kalau kita mengajak manusia untuk bertauhid secara umum, tidak didetailkan tauhidnya itu apa, terkait dengan apa. Kita melarang manusia dari kesyirikan juga secara umum, tidak didetailkan. Semua orang faham. Tapi ketika didetailkan dan diperincikan dan itu terkait dengan perbuatan mereka, mereka pun jadi marah. Hadza huwa alladhi fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahahum an ibadatil Lat,
nahahum an ibadatil Lat wal Uzza wa Manat wal Asnam. Mereka melarang, Rasul melarang mereka menyembah Lata wal Uzza wa Manata wal Asnami, dan berhala-berhala. Wa qala lahum, dan Nabi SAW berkata kepada mereka, lastum ala syai', kalian tidak benar. Jadi lastum ala syai' itu kalian enggak benar. Wa haula'i alladhina yad'unakum ilaiha haula'i ulama'u, dan mereka yang menyeru kepada kalian untuk melakukan hal ini, artinya untuk menyembah orang-orang salih ini, berhala ini kan tadinya orang-orang salih. Mereka adalah ulama dhalal. Mereka adalah ulama-ulama yang keliru, yang salah, yang sesat. Jadi Nabi jelaskan kepada mereka, orang-orang yang menyeru untuk menyembah berhala ini, atau orang-orang saleh yang sudah wafat ini mereka para ulama kesesatan, yang mengajak kalian kepada kesesatan. Gak benar ini. Jadi ketika mereka disuruh jangan kalian beribadah kepada kubur, menyembah orang saleh dan seterusnya, mereka pun berkata, loh, para ulama kami sudah mengajarkan seperti ini dari dulu. Lalu Nabi SAW katakan itu keliru, gak benar. Ini kesesatan. Fahinama qala lahum dzalik, ketika Nabi SAW berkata kepada mereka hal tersebut, tharat sa'iratuhum, mereka pun marah. Hamiyatan lidinihim, karena apa? Tadi dalam rangka menjaga agama mereka. Dimarah, yang melindungi, menjaga agama mereka. Wa hadha huwa alladhi alayhi ghalibul alamil yawma. Dan inilah yang terjadi kebanyakan di seluruh alam pada hari ini. Ketika dijelaskan ini kesyirikan, ini tidak boleh, marah. Kalau bicara tentang tauhid dan syirik secara umum, nggak masalah. Tapi ketika sudah didetailkan, diperincikan, mereka pun kemudian marah. Wa qalu, berkata Syekh Muallif rahimahullahu ta'ala, wa qalu, dan mereka berkata, saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatina. Mereka berkata, saffaha ahlamana, bahwa Rasul SAW telah menganggap bodoh ya orang-orang yang baligh di antara kami. Jadi para tokoh-tokoh kami dianggap bodoh. Wa abadinana, dan mencela agama kami. Wa syatama alihatina, dan mencela sesembahan-sesembahan kami, kata mereka. Ya, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, "Law annahu ma syatama alihatahum wa la'aba dinahum ma qalu lahu syai'a." Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela sesembahan mereka, artinya mereka menyembah orang saleh, menyembah berhala, tidak disalah-salahkanlah. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan selama ini tidak dinyatakan keliru, ya niscaya mereka nggak akan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa-apa. Falau yaqtasara, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, falau yaqtasara ala qawlihi, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan dengan mengatakan bahwa asyirku qabihun, syirik itu buruk, wat tauhidu tayyibun, dan tauhid itu baik, wala aba alihatahum, dan tidak mencela sesembahan mereka, wala sabba dinahum, dan tidak mencela agama mereka yang selama ini mereka lakukan, mereka kerjakan, lama araduhu, niscaya mereka tidak menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperinci, mendetailkan bahwa yang kalian lakukan ini adalah kesyirikan, yang kalian sembah ini tidak berhak disembah yang selain Allah, marah mereka. Bahkan Nabi tadi dituduh mencela sesembahan mereka. Padahal Nabi tidak mencela sesembahan mereka. Kalau misalnya mereka menyembah orang saleh, ya Nabi tidak mencela orang saleh, itu tidak. Ya. Kalau orang Nasara menyembah Nabi Isa, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Nabi Isa alaihissalam, enggak.
Ya, tetapi yang dicela adalah perbuatan mereka menyembah selain Allah. Maka kata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, wa ma'lumun, dan diketahui sudah, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Nabi Isa dan ibundanya Nabi Isa. Walal malaikata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela para malaikat, tidak. Walas salihina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela orang-orang saleh, tidak. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Shalih Fauzan, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sabba salihin. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencela orang-orang saleh. Wa innama sabba ibadata ghairillahi azza wa jalla. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cela, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan keliru adalah peribadatan kepada selain Allah azza wa jalla. Wa bayyana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, anna anbiya Allahi, bahwa sesungguhnya nabi-nabi Allah, wa ibadahu salihina, dan hamba-hamba Allah yang salih, wal malaikata, dan para malaikat, la yardawna ay yu'badu min dunillahi, mereka tidak rida disembah selain Allah. Ya, sama sekarang ketika kita katakan jangan menyembah orang saleh yang sudah wafat, kubur orang saleh, itu dituduh mencela orang saleh, dituduh tidak menghormati orang saleh, dituduh merendahkan orang saleh. Padahal kita tidak mencela orang saleh, itu tidak. Yang kita tidak perkenankan atau yang kita larang adalah tatkala mereka beribadah kepada selain Allah. Itu yang nggak diperkenankan, itu yang nggak diperbolehkan. Jadi bukan mencela orang salehnya, ini malah dikesankan bahwa Anda ini mencela orang saleh, menghinakan orang saleh, merendahkan orang saleh, tidak mengakui karamah, dan seterusnya. Padahal enggak, kita enggak mencela orang saleh, enggak. Tapi beribadah kepada selain Allah yang enggak boleh. Dan orang-orang saleh itu enggak rida diperlakukan seperti itu. Lakin tetapi, lamma dzakara, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, annahum, na'am. Lakin lamma dzakara, tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annahum la yud'auna, bahwa mereka orang-orang saleh enggak boleh disembah, wala yanfa'una, enggak bisa mendatangkan manfaat, wala yadurruna, dan mereka orang-orang saleh yang disembah itu tidak bisa mendatangkan madarat. Ja'alu dzalika syatma, mereka menganggap perkataan tadi itu sebagai celaan kepada orang-orang saleh. Jadi ketika dikatakan bahwa mereka ini ya hamba, nggak boleh disembah, ya, mereka pun tidak bisa mendatangkan manfaat, mereka pun tidak bisa mendatangkan madarat. Wah, Anda ini mencela, nggak menghormati. Mereka ini nggak wafat, mereka ini sebenarnya hidup, tapi kalian aja yang tidak mengetahui. Lihat. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, lamma qala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna Isa la yanfa'u wa la yadhurru, sesungguhnya Nabi Isa tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat. Wa innal malaikata la tanfa'u wa la tadurru, malaikat juga begitu, tidak bisa datangkan manfaat, tidak bisa datangkan madarat atau menolak madarat. Wa innas salihina la yanfa'una wa la yadurrun, dan sesungguhnya orang-orang saleh pun tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Addu dzalika tanaqqusan lis-salihin, mereka menganggap hal tersebut adalah penghinaan terhadap orang-orang saleh. Wa yaquluna li ahli tauhid, dan mereka pun berkata kepada ahli tauhid, antum la tabnuna ala adriyatim, kalian enggak membangun bangunan pada kuburan orang-orang saleh. Wahada, padahal hal ini, itu membangun kuburan itu, min haqqihim alaina, termasuk hak mereka atas kita. Jadi ahlu tauhid ketika melarang membangun kubur, ya baik itu kubur orang saleh atau kubur secara umum, dikatakan ini enggak menghormati orang saleh. Padahal termasuk penghormatan kepada orang saleh dalam membangun kubur-kubur. Sebagaimana sebagian kaum muslimin juga demikian, ketika ada anggota keluarganya yang wafat,
ya ada kerabatnya atau bahkan orang tuanya yang wafat, diingatkan, jangan dibangun kuburannya. Apa mereka katakan? Anda ini nggak menghormati orang tua, Anda ini nggak sayang sama orang tua Anda, makanya Anda melarang begitu. Terjadi. Yaquluna, mereka berkata, Yaquluna, mereka berkata, haqqan alaina. Sudah menjadi kewajiban bagi kami ikramuhum, memuliakan mereka. Nah, pemuliaan menurut mereka adalah wal bina ala kuburihim, membangun di atas kubur mereka. Jadi ini merupakan hak. Kita harus menghormati mereka dan membangun kuburan mereka. Hada min haqqim alaina. Inilah termasuk hak mereka atas kita. Wa hada min taqdirihim, dan ini adalah merupakan penghormatan kepada orang-orang saleh. Wa indama natawassalu bihim ilallahi, dan ketika kita bertawassul dengan mereka kepada Allah, hadza min taqdirihim, ini adalah termasuk pemuliaan, wa ta'zimihim, dan pengagungan kepada mereka orang-orang saleh. Wa antum taquluna hadza batilun, dan kalian berkata ini adalah batil. Wa ya'tabiruna, dan mereka menganggap hadza syatman wa sabban lahum, ini adalah merupakan celaan, pelecehan kepada orang-orang saleh. Hadza alladhi yufassiruna bihi a'malahum. Ini yang mereka fahami dari perbuatan mereka. Bahwa mereka memuliakan orang saleh, sedangkan yang mengajak kepada tauhid mereka tidak memuliakan orang saleh, bahkan mencela orang-orang saleh. Wa hadza mawjudun al-ana, dan sekarang hal ini ada. Ala alsinatihim, pada perkataan-perkataan mereka. Wa fi kutubihim, bahkan tertulis di dalam buku-buku yang mereka tulis. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا, apabila engkau telah mengetahui hal ini, arafta, maka engkau mengetahui annal insana, bahwa manusia, la yastaqimu lahu islamun, tidak akan lurus Islam seseorang. Walau wahadallaha, walaupun dia bertauhid kepada Allah, wa taraka syirka, dan dia meninggalkan kesyirikan, tidak akan lurus, tidak akan istiqamah Islam seseorang walaupun dia bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, illa, kecuali bi'adawatil musyrikina, dengan memusuhi kaum musyrikin, artinya berlepas diri dari mereka. Wat tasrihi lahum bil adawati wal bughdi, dan menjelaskan, menampakkan kebencian, permusuhan kepada orang-orang musyrik, artinya berlepas diri dari kesyirikan. Kita mengingkari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itulah mengapa al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, katakan bahwa Islam itu bukan hanya sekedar al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyad lahu bit-ta'ah, tunduk kepada Allah dengan taat, tetapi juga harus ada wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi nggak cukup hanya sekedar bertauhid, meninggalkan kesyirikan, tetapi juga harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kita tidak membenarkan hal itu. Memusuhi hal itu, karena memang Allah memusuhinya. Jadi kita memusuhinya bukan karena hawa nafsu kita, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang memusuhinya, bukan kita yang memusuhinya. Dan kita tunduk kepada perintah Allah. Ya, ini yang disebut dengan adawah syar'iyah. Permusuhan yang syar'i memang disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau ada orang yang bertanya, masa Allah memerintahkan kita untuk memusuhi dan membenci? Misalnya ada orang yang bertanya begitu ya. Kita jawab, kalau memang Allah perintahkan kita untuk memusuhi, untuk membenci, ya kita tunduk taat. Allah memerangi kesyirikan dan orang-orang musyrik. Kita memeranginya karena perintah Allah. Allah memerangi riba, fa'dzanu biharbin minallah, umumkanlah peperangan dari Allah terkait riba, kita pun membenci riba karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan kebencian yang syar'i, permusuhan yang syar'i, karena memang ada perintah dari Allah Rabbul Alamin.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bagaimana dia mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerangi orang tersebut, memusuhi orang tersebut. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, hunaka man yantasibuna lid-da'wati wal ilmi. Di sana ada orang-orang yang mereka menisbatkan diri mereka kepada dakwah, kepada ilmu. Dia dianggap sebagai da'i, juru dakwah, sebagai alim, orang yang berilmu. Wala yardawna bimu'adatil kufari, tapi mereka enggak setuju memusuhi orang kafir. Wa yaquluna, dan mereka berkata, innama umirna bi'adawatil muharibina faqat. Mereka berkata, kita diperintahkan memusuhi orang kafir yang memerangi saja. Yaquluna, mereka berkata, nu'adihim li'annahum harabuna. Kita memusuhi mereka karena mereka memerangi kami. Li'annahum akhadhu awtanana. Karena mereka merampas tanah kita, negeri kita. Amma an nu'adiyahum min ajli dinihim fala nu'adihim. Adapun kita memusuhi mereka karena agama mereka, maka kita tidak memusuhi mereka. Justru permusuhan awal mula adalah permusuhan terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan, terkait dengan tauhid, terkait dengan din. Itu permusuhan yang sebenarnya. Wallahu jalla wa'ala, dan Allah jalla wa'ala qala, berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidaklah engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka bapak mereka sendiri. Yang menentang itu walaupun bapak mereka sendiri. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au asyiratahum, atau keluarga mereka. Ini surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Mengapa? Karena ya kita ini semuanya kan milik Allah. Hati kita milik Allah. Badan kita milik Allah. Termasuk ya di dalam hati, perasaan kita, benci, cinta. Itu semuanya wajib tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya kita mencintai apa yang Allah cintai. Kita membenci apa yang Allah benci. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini adalah ibadah. Jadi kita nggak diperkenankan mencintai mereka, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dalam artian mencintai di sini kita ridha, kita setuju, kita nggak apa-apa, itu loh. Adapun kecintaan secara tabiat, seperti anak mencintai orang tuanya yang kafir sebagai orang tua secara tabiat, maka ini namanya tabiat. Tetapi mencintai dia dengan mengiyakan agamanya, membenarkannya, meridainya, membiarkannya, udah biarin aja, nggak apa-apa, masing-masing saja. Ini namanya kecintaan yang tidak boleh, nggak diperkenankan. Karena kita nggak boleh ridha terhadap kekufuran, terhadap kesyirikan. Nggak diperkenankan kita. فَإِذَا فَهِمْتَ, ya, nah, kita lanjutkan dulu nih perkataannya Syekh Shalih Fauzan. فَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْمُحَارِبِينَ فَقَطْ. Tidak hanya sebatas kita memusuhi mereka orang kafir yang memerangi saja. Tidak. Bal inna Allah ja'ala sababal kurhi lahum. Bahkan Allah jadikan sebab kebencian kepada mereka huwal muhadatu lillahi wa lirasulihi. Karena dia menentang Allah dan menentang Rasulnya. Wa ayyu muhadatin lillahi wa rasulihi a'zamu minal kufri. Dan penentangan apa yang lebih besar kepada Allah dan Rasulnya melebihi kekufuran. Wa a'zamu minasyirki, dan penentangan mana yang lebih besar dari syirik billahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. La tajuzu, maka tidak boleh mawaddatul kufari, mencintai orang kafir, kulhim, seluruhnya.
Karena mereka menentang Allah, menentang Rasulnya dengan kufur mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai aulia, wali yang kalian cintai, yang kalian loyal, yang kalian redha kepadanya. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Ini tadi Yahudi berbuat kesyirikan, Nasara berbuat kesyirikan, maka mereka mempunyai kedekatan satu dengan yang lain, walaupun akhirnya pun mereka juga ada perselisihan. Ya'ni mahbubin, yaitu maknanya adalah yang dicintai. Tak boleh mereka jadi orang yang dicintai. Wa may yatawallahum minkum, siapa orang yang mencintai mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka dia termasuk mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang berbuat kezaliman, yaitu kesyirikan. Surat Al-Maidah ayat ke-51. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali kekasih kalian yang kalian cinta, yang kalian redha, yang kalian sukarela serahkan urusan kalian pada mereka dengan mengangkat mereka jadi pemimpin kalian. Enggak boleh. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian sampaikan kepada mereka kecintaan kalian. Wa qad kafaru, padahal mereka telah kufur. Ya, bima ja'akum minal haqqi, dengan apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Jadi ayat-ayat melarang mencintai orang-orang kafir. Kita harus mengingkari mereka. Tak boleh redha. Fa'idha fahimta, maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, fa'idha fahimta, apabila engkau telah faham, hadha, hal ini, fahman jayyidan, dengan pemahaman yang baik. Arafta, maka engkau mengetahui, anna kathiran minan nasi, bahwa banyak orang, wa anna kathiran minal ladhina yadda'una ad-dina, bahwa banyak orang yang mengaku dia beragama Islam, la ya'rifunaha, tapi tidak mengetahuinya. Sudahlah, jangan nyinggung-nyinggung, kayak gitu kan. Kita enggak nyinggung, kita menjelaskan al-haq. Tapi apa yang terjadi? Ya, banyak orang yang enggak mengerti. Hadza sahih, ini adalah sahih. فإنك لو تسأل كثيرا من العلماء والمتعلمين عن هذه المسألة, karena sungguhnya engkau apabila bertanya kepada banyak orang yang berilmu dan para pelajar tentang masalah ini, yaitu mas'alatil wala'i wal bara'i, masalah wala dan bara, loyalitas, kita loyal, kita berlepas diri, tajiduhum, maka engkau dapati mereka la ya'rifunaha, mereka tidak mengetahuinya. Yaquluna, mereka berkata, la yalzamu bughduhum, tidak harus membenci mereka. Dinuna, apa dengan alasannya? Alasannya, dinuna ma huwa dinu adawatin, agama kita bukan agama permusuhan, kata mereka. Dinuna dinu mawaddatin wa dinu musalahatin wa dinu kadza. Agama kita adalah agama cinta, kasih sayang, agama perdamaian, agama begini, dan seterusnya. Ya'tabiruna hadza min madhid dini, mereka mengira ini adalah pujian sanjungan kepada agama. Sehingga famawaddatul musyrikina indahum la ba'sa biha, mencintai orang musyrik menurut mereka la ba'sa biha, tidak mengapa. Wa ya'tabiruna minal musalahati ma'ahum, dan mereka menganggap ini termasuk berdamai dengan mereka. Wa naqulu, dan kita katakan, musalahatuhum ala umuris siyasati la mani'a minha, berdamai dengan mereka dalam perkara politik, ya, urusan dunia, enggak masalah. Tetapi lakin musalahatuhum ala tarki ba'di umurid dini la tajuzu, tetapi berdamai dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir dalam hal meninggalkan sebagian urusan agama, yang enggak boleh. Dalam urusan agama enggak boleh. Urusan dunia, urusan politik silahkan, tapi untuk urusan agama enggak boleh berdamai. Ya sudahlah, Anda enggak usah
menjelaskan tentang kesyirikan, nggak usah, itu menyinggung kami misalnya. Nggak boleh, ini nggak diperkenankan. Wa illa, kalau tidak, famal ladzi hamalal muslimina 'ala sabri. Artinya kalau bukan karena mereka membenci kekufuran, kesyirikan, ya, mereka betul-betul bertahan dengan keyakinan mereka, famal ladzi, maka apa yang hamalal muslimina, mendorong kaum muslimin 'ala sabri, untuk bersabar, ala dzalikal adzabi, atas siksaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, wal asri, dan ditangkap, di penjara, ya, wal darbi, ditawan, wal darbi, dan dipukul, wal hijrati lil habasyati, wal hijrati lil habasyati, bahkan sampai hijrah ke Habasyah. Apa yang membuat mereka menghadapi semua itu? Tidak lain tidak bukan adalah karena mereka mengingkari dan memusuhi kesyirikan dan pelakunya, yang akhirnya orang-orang musyrik itu membalas atau melawan dengan melakukan hal yang seperti tadi sudah disebutkan. Berkata Syekh Shalih Fauzan, ma sababu ma nalal muslimina fi Makkah. Apa sebab kaum muslimin mengalami keadaan yang dialami di Makkah? Hal li'annahum muslimuna yusalluna wa yasumun. Apakah mereka mengalami itu semata-mata karena mereka muslim, salat puasa? Tidaklah. Mereka mengalami hal itu semuanya bal li'annahum abghadul kufara wa 'aduhum, karena mereka membenci orang kafir, memusuhi orang kafir karena kekufuran mereka. Wa nahu 'anil syirki billahi azza wa jalla, dan mereka melarang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Hadza huwa sabab, inilah sebabnya. Wa illa, kalau tidak, lau annahum samu wa sallu, kalau seandainya mereka puasa, wa sallau, dan mereka salat, washtaghalu bidzikri, dan mereka hanya sibuk dengan zikir, walam yata'arradu li ahadin, mereka tidak menjelaskan kepada siapapun, artinya tidak melarang kesyirikan dan seterusnya. Mereka enggak mengusik siapapun dengan tidak menyinggung mereka, dengan tidak menjelaskan kesyirikan. Ma hasala lahum adhan, mereka enggak akan mengalami hal-hal yang menyakitkan ini. Bidarbi, dengan dipukul, wal habsi, dengan ditawan, ya, wal asri juga ini ditawan. Wala mahtaju ila sabri, dan niscaya mereka enggak butuh pada kesabaran. Lianna sabra, karena kesabaran, la yakunu illa ala syai'in makruhin, tidaklah terjadi kecuali pada hal yang tidak disukai. Jadi mereka kalau seandainya hanya sekedar mereka sholat, mereka puasa, tanpa menyinggung ini kesyirikan, penyembahan kepada berhala itu syirik, nggak boleh, dan seterusnya, mereka nggak akan mengalami itu. Tapi justru karena mereka memperingatkan manusia agar tidak berbuat kesyirikan, dan apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah kesyirikan, penyembahan berhala ini adalah kesyirikan, ini yang membuat mereka marah, sehingga kemudian kaum muslimin pun mengalami siksaan, dipukul, bahkan sampai hijrah, ditawan. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah arhamun nasi, orang yang paling penyayang. Ya. Lau yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum. Ya. Yang kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati keringanan bagi para sahabat yang mengalami kesulitan, niscaya Nabi akan berikan keringanan. Kaifa wa qad anzalallahu ta'ala, bagaimana sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillahi, apabila dia mengalami siksaan, hal yang enggak menyenangkan terkait keyakinan dia kepada Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, dia jadikan hukuman dari manusia seperti azab dari Allah. Jadi Nabi SAW tidak memberikan keringanan para sahabat untuk meninggalkan akidah yang benar ini, enggak. Walaupun disiksa dan seterusnya. Ya, ma'a rahmatihi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi SAW adalah orang yang sangat kasih sayang.
bi ashabi terhadap para sahabatnya, tetapi Nabi ma rakhasa li ashabihi bitanazuli an syai'in min ad-dini, Nabi tidak memberikan keringanan pada para sahabat untuk meninggalkan ajaran agama. Ma rakhasa lahum fi hadha, Nabi tidak memberikan keringanan pada para sahabat terkait dengan hal ini. Ma'annahu ra'ufur rahim, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang sangat penyayang alaihi salatu wassalam. Falau wajada lahum rakhsatan fi tarki idharid dini, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati keringanan meninggalkan agama atau menampakkan agama, la rakhasa lahum, niscaya Nabi memberikan keringanan pada mereka. Bal inna Allah anzala alaihi, bahkan Allah azza wa jalla telah menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Lakin idza jaa al-imtihanu, tetapi apabila datang ujian, idza udhiya fillahi, apabila dia disakiti dengan sebab dia beriman kepada Allah, ai udhiya bisababi qawlihi amantu billah, dia disakiti dengan sebab dia mengatakan aku beriman kepada Allah, wa bisababi tauhidihi, dan sebab dia bertauhid, fa innahu yataraja'u an dinihi, maka orang ini kalau dia disiksa, mengalami hal-hal yang enggak menyenangkan karena dia mengatakan beriman kepada Allah, dia enggak kuat, fa innahu yataraja'u an dini, maka dia pun rujuk dari agamanya, meninggalkan agamanya. Yaj'alu fitnatan nasi ka'adzabillahi, dia jadikan fitnah manusia maksudnya siksaannya manusia seperti adab Allah. Yafirru min adhiyatin nasi fid dunya ila adzabillahi fil akhirah, dia lari dari perilaku buruk manusia di dunia menuju kepada azab Allah di akhirat. Mithlul ladzi istajara bin nari minar ramda'i, seperti orang yang dia memohon perlindungan dari api dari hawa panas. Jadi dia minta perlindungan tapi mendekati api dari hawa panas, ya lebih parah lagi. Wa idza lam yasbir ala adzan nas, apabila dia tidak bersabar atas perilaku buruknya manusia, kaifa yasbiru 'alan nari yaumal qiyamah, bagaimana dia bisa bersabar menghadapi api neraka nanti pada hari kiamat. Yalzamul aksu, semestinya sebaliknya, kita jangan lari dari siksa manusia yang akhirnya kemudian menyebabkan kita masuk neraka. Semestinya sebaliknya. Annahu yaftadi adzan nari, sesungguhnya dia bisa menebus siksa neraka, bitahmili adzan nasi, dengan dia mampu bersabar menyangga perbuatan buruk manusia pada dirinya. Wasabri ala dinihi, dan bersabar atas agamanya. Amma annahu yaftadi bidinihi min adzan nasi, adapun dia menebus agamanya agar supaya tidak disakiti manusia, wa yansan nar allati amamahu, dan dia lupakan neraka yang ada di hadapannya, fahadha kal mustajiri minar ramda'i bin nari, maka ini seperti orang yang dia mohon perlindungan dari hawa yang panas. Ar-ramda itu hawa panas, cuaca yang panas, tapi dengan mendatangi api yang lebih panas lagi. Kama qala syairu, sebagaimana penyair berkata, al-mustajiru bi'amrin inda karbatihi, orang yang memohon perlindungan kepada Amr ketika kesulitannya. Kal mustajiri minar ramda'i bin nari, seperti orang yang meminta perlindungan dari hawa panas tapi dengan api. Dia orang minta perlindungan kepada manusia, makhluk yang enggak mampu apa-apa, yang enggak bisa apa-apa. Seperti orang meminta perlindungan dari hawa panas tapi dengan api. Dia datangi api. Malah lebih berat lagi. Minta perlindungan kepada manusia yang enggak bisa apa-apa, dia malah justru mendatangi api neraka. Karena itu adalah kesyirikan. Manusia yang sudah mati tidak bisa apa-apa. Nah, فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ, apabila ayat ini fi man wafaqahum bilisanihi, yaitu orang yang wafaqahum bilisanihi, yang bertepatan dengan orang kafir dengan lisannya,
Fakaifa bighairi dzalik, bagaimana yang selain itu? Ya maksudnya ancaman ini tadi ya terkait orang yang dia menyetujui orang kafir dengan perkataan tanpa ada paksaan. Ya, agar supaya bisa hidup tentram, tidak diganggu oleh orang kafir. Bagaimana kalau orang itu menyamai atau menyetujui orang kafir dalam perbuatannya agar supaya dapat maslahat-maslahat duniawi? Maka berkata ini Syekh, jadi kalau orang itu idza kana hadzal wa'id, tadi kan ada ancaman, dia jadikan siksaan manusia seperti azab Allah, artinya dia nggak sanggup, akhirnya dia menyetujui mengatakan kalimat kekufuran. Dia menyetujui mengatakan kalimat kekufuran. Itu ancamannya seperti itu. Ini sebelum terkait dengan keringanan yang diberikan kepada sahabat Ammar ya. Gitu. Jadi dia nggak kuat sehingga kemudian dia mengucapkan kalimat kekufuran. Kalau ancaman seperti ini fi haqqi man wafaqal kuffara bilisanihi, terkait dengan orang yang menyetujui orang kafir dan kekafirannya dengan perkataannya min ghairi ikrahin, tanpa ada paksaan ini. Kalau yang ada paksaan itu ya seperti sahabat Ammar diberi keringanan khusus itu. Artinya bukan hanya khusus untuk sahabat Ammar, kasusnya seperti itu bisa. Tapi hatinya nggak boleh mengiyakan. Liya'isha ma'hum, agar bisa hidup tenang bersama dengan mereka, nggak dipaksa tapi dia ngomong bahwa itu nggak apa-apa, orang kafir itu nggak apa-apa. Tanpa ada paksaan, ini diancam dengan ancaman yang berat. Fakaifa biman wafaqahum bifi'li, bagaimana dengan mereka yang menyetujui orang kafir dengan perbuatan mereka, menyetujui kekafiran mereka, perbuatan kufur mereka, min ajli masalihihi dunyawiyah, dalam rangka maslahat duniawi. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, di dalam al-mawdi' ats-tsani, di tempat yang kedua atau pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, yang pertama bahwa kalau kita hanya mendakwahi kesyirikan dan tauhid secara umum, orang tidak akan marah. Ya, orang tidak akan nggak akan marah. Tapi ketika kita sudah mulai memperinci tauhid itu apa, syirik itu apa, terlebih lagi kemudian menyentuh sebagian kebiasaan atau menyentuh kebiasaan sebagian orang, dia akan marah. Dia akan menuduh yang tidak-tidak, kita mencela, merendahkan orang salih dan seterusnya. Yang kedua, ini memang bagian daripada konsekuensi. Konsekuensi menjelaskan tauhid, karena memang kita wajib berlepas diri dari kesyirikan. Jadi nggak cukup kita hanya bertauhid sendiri, meninggalkan kesyirikan sendiri, tidak. Kita wajib berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Maka itu kemudian dijelaskan apa itu kesyirikan, apa itu konsekuensinya bagi pelaku kesyirikan. Perbuatan kesyirikan itu apa saja, termasuk yang dilakukan oleh orang di masa sekarang. Maka oleh karena itulah para sahabat mendapatkan tekanan yang sangat kuat. Karena tadi kalau seandainya para sahabat hanya soleh sendiri saja, dia tidak muslih, dia tidak mendakwahi, atau mereka tidak mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan, dan dijelaskan detail-detail perbuatan mereka adalah kesyirikan, ya, perbuatan kesyirikan mereka nggak dijelaskan detail-detail, niscaya nggak akan marah mereka, nggak akan sampai mengusir para sahabat, enggak. Tapi karena dijelaskan itu oleh Rasulullah SAW, para sahabat pun mengingkari hal tersebut, maka mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ini poin kedua. Begitu juga Rasulullah SAW. Yang ketiga, pasti yang namanya dakwah kepada tauhid, dengan menjelaskannya detail rinci, apalagi termasuk menjelaskan kesyirikan detail rinci, pasti akan ada konsekuensi. Dia dimusuhi dan seterusnya, tekanan yang sangat berat, bahkan sampai terusir dari negeri, sebagaimana dilakukan atau dialami oleh para sahabat dan Rasul SAW. Maka kita tetap tidak boleh untuk membenarkan kekeliruan mereka, kesyirikan mereka, kekufuran mereka, baik dengan lisan kita, juga dengan perbuatan kita, tidak boleh. Siapa orang yang menyetujui kekufuran mereka dengan perkataan tanpa ada paksaan, yang ini kan nggak diberi keringanan. Kalau yang sahabat Ammar bin Yasir diberi keringanan, dia nggak ada paksa, dia dipaksa tapi hatinya tetap tentram dengan keimanan.
Siapa orang yang menyetujui perkataan kekufuran mereka, kesyirikan mereka dengan perkataan, apalagi dengan perbuatan dalam rangka untuk meraih maslahat duniawi, maka inilah orang yang disebut dia menjadikan siksaan manusia seperti siksa Allah. Artinya bahwa mestinya dia tidak lebih merasa takut terhadap desakan atau tekanan manusia, karena azab Allah jauh lebih pedih. Siksa Allah jauh lebih berat. Itulah yang membuat para sahabat dahulu kuat menghadapi berbagai macam siksaan dan tekanan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa azab Allah ini jauh lebih berat. Azab Allah ini jauh lebih nggak bisa kita menahannya. Kalau siksaan manusia, kita akan mohon kepada Allah agar kita bisa menghadapinya sekuat tenaga kita. Tapi azab Allah, siapa yang bisa menerimanya? Ya. Apa kita sanggup untuk menghadapi? Makanya orang yang dia melepaskan keyakinannya atau dia membenarkan kekufuran dan orang kafir dengan lisannya, dengan perkataannya tanpa dipaksa, atau bahkan dengan perbuatannya, maka ini seperti orang yang memohon perlindungan dari hawa panas tapi dengan api yang membara. Kal mustajiri minar randha'i bin nari. Hawa panas, dia pengen selamat dari hawa panas, tapi malah dia mendekati kepada api. Dia ingin terlepas dari siksaan manusia, perilaku buruk manusia, tapi dia justru malah terjatuh kepada adab Allah yang semestinya dia jauh lebih takut, jauh lebih khawatir dibandingkan perilaku buruk manusia. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, azzakumullah. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran yang kedua yang disebutkan oleh Syekh. Jadi Nabi bukan hanya sekedar menjelaskan kesyirikan tauhid secara global, tetapi detail, rinci, bahkan termasuk yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Maka mereka marah. Dan kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Harus. Nggak boleh membenarkannya. Dan siapa orang yang melakukan seperti tadi, menjelaskan tauhid syirik secara detail, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, membenci pelaku kesyirikan, pasti dia akan mengalami ujian-ujian dan perilaku buruk dari manusia. Maka hendaklah dia bersabar dengan sekuat tenaga. Ya tadi diberi keringanan hanya kalau dia dipaksa, itu pun hanya dengan lisan saja. Makanya dalam hal ini ada perincian ya. Apabila orang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran atau kalimat kufur, kalau dia bersabar sampai dia mati dengan sebab dipaksa dia nggak mau mengucapkan kalimat kufur, maka itu lebih utama baginya. Kalau dia nggak sanggup, akhirnya dia mengucapkan kalimat kekufuran, lalu kemudian hatinya tetap beriman, ini yang diberi keringanan seperti sahabat Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tetapi kalau dia dipaksa untuk melakukan, bedakan, kalau yang tadi perkataan ya, melakukan perbuatan kekufuran, tidak boleh. Tidak ada keringanan sama sekali kalau perbuatan kekufuran. Ya, kalau perkataan dia dipaksa, dia boleh mengucapkan, hatinya tetap tentram dan keimanan, diberi keringanan itu. Tapi kalau dia bertahan sampai dia wafat, itu lebih utama bagi dirinya. Tapi kalau perbuatan kekufuran, tidak sama sekali. Maka sahabat Bilal radhiyallahu anhu memilih yang paling utama. Dia tidak mengatakan apapun dari kalimat kekufuran. Dia hanya katakan ahadun ahad. Dia tidak mengatakan kalimat kekufuran sedikit pun, tidak. Ini lebih utama. Tapi kalau dia tidak kuat, diberi keringanan seperti sahabat Ammar bin Yasir. Tapi kalau perbuatan kekufuran seperti sujud kepada berhala, tidak boleh. Walaupun hati tetap tentram dengan keimanan, tetap nggak boleh. Karena kalau perbuatan kekufuran tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Maka teringat kita dengan apa yang Nabi SAW telah jelaskan. Yang ini juga sudah kita bahas pada penjelasan tentang risalah Fadlul Islam.
bahwa akan datang hari-hari di mana orang yang berpegang pada agamanya kal qabdi 'alal jamr, seperti menggenggam bara api. Begitu panas luar biasa, berat luar biasa. Tetapi kita tidak boleh melepaskannya. Kalau kita lepaskan, berarti kita terlepas agama kita. Kita pegang panas ya, tapi jauh lebih panas lagi api neraka. Semoga Allah Rabbul Alamin menetapkan hati kita di atas tauhid, di atas iman, meninggalkan kesyirikan, berlepas diri dan membenci kesyirikan dan pelakunya dan kekufuran, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.